yang tidak bisa bahasa Inggris, langsung saja kita translate karena saya juga tidak bisa. Nah, di sini bagaimana cara mengirimkan konten editorial. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Shutterstock sendiri. Jika kalian tidak malas membaca, maka kalian akan tahu. Jika kalian malas membaca, maka kalian hanya perlu menonton konten saya saja. Oke, 1, 2, 3. Pada konten kali ini akan membahas mengenai perbedaan foto editorial dan foto komersial. Nah, tentu saja bagi kontributor itu sangat penting untuk mengetahui foto tersebut masuk ke dalam kategori editorial atau komersial untuk proses penguploadan, karena dalam penguploadan itu di situ ada pemilihan kategori, bukan kategori sih, untuk pemilihan editorial maupun komersial seperti ini. Di sini kalian dapat lihat ada kegunaannya itu dalam ini komersial atau editorial. Nah, jika kalian fotonya termasuk dalam komersial, kalian pilih yang komersial. Jika kalian masuk ke dalam yang editorial, maka kalian pilih yang editorial seperti ini. Nah, maka di editorial itu banyak sekali yang harus kita ketahui, seperti mengisi deskripsinya bagaimana, lalu perlunya model rilis, ini keyword. Terus di sini diperlukannya model rilis untuk foto editorial jika ingin digunakan sebagai foto komersial, dijadikan foto komersial begitu. Nah, saya tunjukkan untuk foto yang termasuk ke dalam komersial. Nah, di sini ada foto, ini bukan narkoba tetapi ini garam yang saya masukkan ke dalam klip. Nah, ini termasuk ke dalam foto komersial karena foto komersial sendiri itu harus tidak ada watermarknya dan bebas dari mengidentifikasikan sesuatu atau seseorang, muka seseorang begitu, sehingga tidak teridentifikasi. Dari foto komersial ini kalian itu mudah dalam pembuatan deskripsinya, hanya menuliskan apa yang ada di dalam foto tersebut. Jika di editorial, maka kalian harus menambahkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun begitu. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, di sini komersial sendiri itu digunakan untuk iklan maupun penguat dari editorial. Nah, begitu. Untuk foto yang editorial akan saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam foto editorial karena foto ini mengandung watermark dan ada orang gitu. Nah, jika mengandung watermark itu harus menggunakan property release. Lalu jika orang menggunakan model release. Tentu saja foto ini tidak mungkin saya akan masukkan ke dalam kategori atau kegunaan dari komersial karena di sini mengandung tulisan atau watermark itu Trans Jogja, terus di sini ada halte Malioboro 2. Di sini juga ada mobil yang di sini di depannya ini ada, di sini ada logo dari mobil apa ini? Ya, pokoknya logo dari mobil tersebut, ada tulisan platnya juga. Dan di sini ada tulisan ini. Jadi saya tidak mungkin untuk memiliki properti rilisnya. Di sini juga ada orang yang lewat. Lalu di dalam mobil bis ini banyak orang.
Di sini juga terdapat banyak tulisan, ini tulisan, jadi tidak mungkin untuk digunakan untuk komersial karena tadi kesulitan untuk mencari properti rilis maupun model rilis. Maka untuk lebih singkatnya kita upload ke Microstock itu sebagai foto editorial, dan foto ini sudah laku ya. Foto ini masuk ke dalam foto editorial bukan komersial. Nah, kenapa? Karena foto ini itu mengidentifikasikan suatu karya seni. Nah, karya seni itu kan milik orang. Nah, kita tidak boleh mengambilnya semena-mena kalau karya seni. Jadi kita itu harus memiliki izin terlebih dahulu dalam penggunaan foto ini. Nah, jadi untuk lebih mudahnya itu foto ya digunakan sebagai editorial. Karena saya mengupload foto ini tuh ditolak karena itu termasuk ke dalam karya seni sehingga harus dibuat editorial, dan foto ini sudah laku juga. Jadi foto yang saya tampilkan itu sudah pernah laku. Lalu ada foto nih, foto orang. Dulu saya ulang, ada foto orang. Nah, ini foto ini termasuk ke dalam foto komersial. Nah, kenapa komersial? Karena di sini saya menguploadnya menyertakan model rilis. Nah, jadi jika kalian ingin mengupload foto orang atau foto kalian sendiri, nah itu harus menyertakan model rilisnya agar kalian dapat menggunakan foto tersebut diuploadnya di komersial gitu. Dalam penggunaannya tadi kan sudah dijelaskan kalau komersial itu untuk iklan atau untuk penguat dari editorial. Jadi kalau editorial itu untuk itu tadi berita atau tajuk rencana. Karena digunakan untuk seperti itu, maka fotonya itu harus original. Tidak boleh memisahkan atau menggabungkan dua foto begitu. Lalu tidak boleh menghilangkan suatu item yang ada di foto, karena di editorial sendiri itu dalam kondisi real menceritakan sesuatu yang terjadi pada kondisi tersebut. Nah, di situ kan dalam penguploadannya juga dituliskan begini. Contohnya itu di deskripsinya itu nih. Nah, di sini tertuliskan Yogyakarta 25 September 2020 Trans Jogja. Seperti itu jika untuk menuliskan editorial. Sebenarnya cukup mudah karena kalian tinggal menambahkan ini saja, Yogyakarta ini yang depan. Nah, kalian mengambil fotonya di mana, terus tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa begitu. Lalu kalian tambahkan kata yang dapat mengidentifikasikan atau menceritakan dari foto tersebut. Nah, begitu. Jika foto editorial itu lebih baik itu menggunakan 5W+1H dalam deskripsinya. Kenapa menggunakan 5W+1H? Karena jika berita itu kan harus seperti itu, harus mengandung 5W+1H. 5W+1H itu yaitu ada what. Nah, what itu apa sih yang terjadi pada foto tersebut, lalu siapa. Nah, siapa yang ada di peristiwa tersebut, terus why, mengapa itu bisa terjadi begitu, terus when, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, terus where, di mana, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, harus setidaknya itu mengandung 3 lah dari 5 tersebut. Nah, seperti what, sebenarnya apa yang terjadi.
Terus di situ tulis saja kan di situ tadi ada bis, ngapain lagi menunggu penumpang begitu. Lalu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah di situ ada masyarakat atau pengunjung. Lalu di situ kita bisa menambahkan when, kapan peristiwa itu. Nah kapannya itu kita tuliskan tadi di tanggal, bulan, dan tahun. Di mana, where. Jadi di mana, di Jogja. Nah di situ sudah terjadi 4 indikasi dari 5W plus 1H. Nah begitu untuk membuat deskripsi dari editorial. Jika di komersial bagaimana? Nah, jika di komersial maka akan dilanjutkan dalam konten selanjutnya. Nah, jika yang model rilis itu seperti ini. Tidak perlu menggunakan tanggal, bulan, dan tahun maupun tempat karena di sini sudah ada model rilisnya sehingga tidak harus mencentang ke yang editorial tadi. Nah begitu teman-teman. Jadi kalian jika ingin mengupload foto, kalian harus mengerti terlebih dahulu kegunaan foto itu nanti itu untuk apa. Nah seperti itu. Nah ini kan nih editorial komersial. Jika komersial itu digunakan untuk iklan, sampul buku maupun penguat dari editorial sendiri. Nah jika editorial itu digunakan untuk tajuk rencana atau berita, jadi fotonya harus real gitu teman-teman. Lalu jika kalian mencentang editorial, jangan lupa ini sudah diingatkan, harus menuliskan dengan format city atau state. Nah ini terus atau negaranya, tempat atau negaranya, kota itu, terus bulannya. Lalu di sini ada hari, tahun, lalu ditambah dengan deskripsi. Nah untuk mempelajari lebih lanjut juga bisa kita klik learn more. Nah di sini kalian itu yang tidak bisa bahasa Inggris langsung saja kita translate karena saya juga tidak bisa. Nah di sini bagaimana cara mengirimkan konten editorial. Nah di sini sudah dijelaskan oleh Shutterstock sendiri. Jika kalian tidak malas membaca maka kalian akan tahu. Jika kalian malas membaca maka kalian hanya perlu menonton konten saya saja. Nah di sini contoh dari editorial juga sudah ada. Nih jika kalian tidak malas membaca, ada kota, negara, bulan, hari, tahun. Lalu contohnya juga sudah diberikan oleh Shutterstock. Nih sudah diberikan oleh Shutterstock sendiri. Alangkah baiknya Shutterstock untuk menggunakan kata kunci yang digunakan itu dapat juga menambahkan kata editorial begitu. Nih kalian harus mencentang atau memilih yang editorial. Nah lalu kalian klik submit, begitu saja sudah selesai teman-teman. Kalian dapat mengupload foto editorial maupun komersial. Nah di sini juga itu harus ada persyaratan dalam penguploadan foto yang editorial. Nah kalian bisa dapat baca sendiri ini. Lalu ya sekian.
Ya mungkin itu dulu perbedaan dari foto editorial dan komersial. Kalian juga dapat menyetok langsung dengan mengetahui perbedaan tersebut. Semangat dan rajin nyetok. Semangat.